Kan Pak Reza terkait dengan kegiatan buat untuk ormas tujuan dari apa Pak? Tujuan dari kegiatan festival ormas ini adalah untuk sama-sama pemerintah merangkul organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama sinergi melaksanakan kegiatan pembangunan sebagai partisipasi masyarakat. Event siang ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana organisasi kemasyarakatan melakukan kegiatan-kegiatannya selama sepanjang tahun 2024 ini. Yang dituangkan dalam bentuk presentasi, kemudian kami lakukan penilaian mana yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu cinta tanah air. Ke depan apakah ini akan menjadi kegiatannya rutin dari pemerintah ya dalam hal ini Kesbangpol atau bagaimana Pak? Ini adalah masuk ke dalam salah satu program kami yang mudah-mudahan setelah kami evaluasi kegiatan ini mudah-mudahan dapat menjadi kegiatan yang sifatnya rutin. Terus saya lihat tingkat partisipasinya tadi hanya 8 ya yang mengikuti lomba ini. Nah, ke depan ada lebih banyak lagi yang ikut serta dalam ini Pak, gimana Pak? Jadi ini sudah kami antisipasi karena ini adalah kali pertama walaupun pemberitahuan terhadap kegiatan ini sudah kami sampaikan ke kurang lebih 224 organisasi masyarakat. Namun demikian memang yang siap karena ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam waktu singkat, mungkin yang siap hanya 8. Iya. Oleh karena itu tidak apa-apa Pak, nanti untuk tahun berikutnya mudah-mudahan exposure dari kegiatan ini dapat meraih minat dari organisasi masyarakat kita untuk ikut pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Gitu. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Dengan Pak ini dari Pak Jupri Pak Kapten. Kodim ya Pak ya. Nah ini kaitannya dengan dari Jupri, bagaimana tanggapannya terhadap kegiatan inovasi buat ini Pak dari sudut pandang TNI. Kalau dari sudut pandang TNI mungkin kami hanya mewakili saja. Iya. Mungkin dari saya pribadi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia. Yang jelas ini sangat bagus sekali dan dikembangkan lagi ya, karena apa? Di satu sisi memang teman-teman dari LSM itu dari ormas ini kan banyak sekali ya, banyak sekali dengan adanya kegiatan di sana ada cinta tanah air, kemudian ada kebangsaan, itu menimbulkan suatu kebanggaan untuk menjadi orang Indonesia, meningkatkan nasionalisme, cinta tanah air, dan patriotisme dari rekan-rekan ormas. Kalau dari menurut Bapak sendiri kolaborasi apa yang bisa dilakukan Pak dari LSM atau ormas atau komunitas dengan lingkungan kerja Bapak itu apa yang bisa dikolaborasikan? Kalau untuk kolaborasi dengan kami kegiatan itu banyak sekali dalam segala hal, karena apalagi sekarang ini kita berfokus bukan saja hanya keamanan tetapi pendidikan iya, kesehatan iya, pertanian iya, dalam segala hal kita bisa kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia. Ya, termasuk dengan kami dari Pak ya. Betul. Seperti yang sudah terjadi di kegiatan-kegiatan selama ini, bahkan kami dengan Pak Dandim di podcast kegiatan yang dilakukan dengan kodim terus ya terkait dengan pembangunan jembatan, arah putih dan seterusnya. Ya begitu Pak. Juga mudah-mudahan bisa lanjut. Amin. Maju ya.
Jadi kita hari ini akan mengikuti atau menghadiri undangan dari Kesbangpol Polhutbes dalam acara Innovation Award organisasi pemasyarakatan. Semoga berjalan dengan lancar dan dilakukan semakin masyarakat. Saksikan saya pemirsa, keren ini acaranya. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Salam kerukunan. Sekali lagi, kompak. Salam kerukunan. Dan terakhir adalah salam Pancasila. Salam Pancasila didirikan. Itu adalah salamnya Kesbangpol, salam Pancasila dan salam kerukunan. Ada orang menyebutnya adalah salam. Terima kasih kepada salam Kesbangpol. Oke, makasih. Lain gitu. Oh iya. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari beberapa teman-teman. Kami kan sering nuwun sewu, saya sering laporan gini. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya menggelitik. Satu, pertama perjumpaan kami dengan Pak Dandim adalah ketika kita melakukan penanaman pohon di lereng sebelah barat Gunung Slamet Pak. Iya. Itu pertama kali kami ketemu dengan Pak Dandim. Tinggi besar. Kami pikir nuwun sewu, mohon maaf, Pak Dandim ini tidak akan sampai puncak ke lokasi yang kita hubungi. Kami pikir seperti itu Pak. Tetapi ternyata tanpa diduga, ternyata Pak Dandim jualan kaki sampai puncak, sampai langsung kondisi lahan yang rusak di lereng barat Gunung Slamet. Nah, yang bikin motivasi Bapak sampai ke lokasi itu apa Pak? Nuwun sewu, ini sekarang zaman-zaman yang pencitraan segala macam Pak. Tapi kami melihat sendiri Bapak, tidak ada sedikit pun pencitraan dari Bapak. Nah, motivasi dari Pak Dandim sampai ke lokasi langsung itu apa? Pada intinya bahwa alam
terus kemudian kesulitan masyarakat, yang mana saya sendiri orang kampung, terus kemudian posisi saya kita berada di lokasi hutan lindung di sebelah barat atau lereng sebelah barat Gunung Slamet, pemirsa. Halo. Oh, saya suka ini ya. Ini sekaligus reuni teman-teman relawan berkumpul di sini nih. Hari ini ratusan relawan melakukan sweeping di lereng Gunung Slamet bagian barat. Ini kita lakukan sweeping sekaligus bakal teman-teman yang markas para kita berada di lokasi hutan lindung di sebelah barat atau lereng sebelah barat Gunung Slamet, pemirsa. Halo. Oh, saya suka. Nih, sekaligus reuni teman-teman relawan berkumpul di sini. Hari ini ratusan relawan melakukan sweeping di lereng Gunung Slamet bagian barat. Ini kita melakukan sweeping sekaligus melakukan teman-teman yang menjadikan markas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dewan Juri yang saya hormati, teman-teman dari segenap LSM atau Ormas yang hadir. Perkenalkan, saya Fuad Hasan, di komunitas YouTuber adalah sebagai pimpinan. Kebetulan Pak Ketuanya dan sekolah saya diminta untuk menjelaskan. Latar belakang kenapa sih harus ada komunitas YouTuber, dan itu harus didaftarkan sebagai badan hukum kemudian diletakkan ke kantor. Jadi begini, di era media sosial sekarang ini, era digital yang sangat masif ya, selama ini edukasi itu lebih banyak terhadap para konsumen atau pemakai, namun edukasi kepada kreator sendiri yang justru akan membuat konten yang akan menyebar meluas itu kurang. Kita selalu ada pencerahan seminar tentang literasi digital, itu lebih banyak kepada si pengguna, bagaimana memfilter informasi itu hoax atau bukan, saring sebelum sharing dan sebagainya. Jadi kami manfaatkan itu berawal dari ini, minimal kalau kita tidak bisa menyangkal dengan konten kita, paling tidak kita sendiri tidak ikut-ikutan melibatkan. Jadi namanya viral itu kan karena apa ya, ibarat kan menggulung ya Pak ya, satu melibatkan terus menyebarkan semuanya. Jadi minimal kita sendiri sebagai kreator kita itu melibatkan. Kemudian kita juga ada namanya channel jadi gini, YouBase itu ada channel sendiri yang merupakan komunitas. Jadi YouBase TV itu punya komunitas, tapi masing-masing dari anggota YouBase sebagai kreator punya channel sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Innovation Awards Kabupaten Brebes bagi organisasi kemasyarakatan tahun 2024 dengan tema Cinta Tanah Air, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan. Perlu diketahui oleh rekan-rekan organisasi kemasyarakatan sekalian bahwa penilaian meliputi 6 aspek. Yang pertama adalah aspek inovasi dan kreativitas,
yang kedua adalah aspek dampak sosial, yang ketiga adalah aspek keberlanjutan kegiatan dan program, kemudian yang keempat aspek implementasi dan kreativitas, aspek kelima adalah relevansi, kemudian yang aspek keenam adalah aspek penampilan, dalam hal ini presentasi. Oleh karena itu, kami Dewan Juri yang terdiri dari pemerintah, TNI, dan akademisi telah memutuskan